hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersyukur. Haleluya. Aku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir. Haleluya. Sang umat berseru berdoa, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, Tuhan mau dekat dengan yang datang. Paling berseru saudara, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Bersama-sama katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Penuhi kami Yesus, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hadirat-Mu Yesus. Penuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak ada kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan mau dekat dengan umatnya, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, bersujud, amin, tak menikmati. Sambil angkat tangan kita, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, yes Lord, penuhi kami, penuhi baitmu, dan ku
yang ku nampak. Mari sing sama-sama coba angkat suara tanganku. Hadiratmu. Yang di rumah-rumah angkat tangan menyembah Tuhan. Dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadiratmu, yes Lord. Dan ku sungguh menyembahmu. Yang ku nampak. Sekali lagi ya saudara, katakan katakan. Hadiratmu sungguh di hadiratmu kami mengalami kemenangan. Sungguh di hadiratmu kami dipulihkan Yesus. Sungguh di hadiratmu kami mengalami kelegaan. Yes Lord. Mari bersuara keras. Hadiratmu penuhi kami Tuhan. Dan ku menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Marilah bagi berdiri bersama-sama saudara. Katakan hadiratmu memenuhiku. Hadiratmu penuhi baik-Mu. Tersungguh yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu Yesus. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah di tempat ini. Kau yang bebaskan kami, Kau yang hiburkan kami Tuhan. Di hadirat-Mu kami dapat kelegaan. Di hadirat-Mu kami dikuatkan. Di hadirat-Mu kami dipuaskan oleh cinta-Mu. Haleluya. Ayo sembah Tuhan saudara, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu kami tenang. Di
To live you high.
In all things, for all my life, I am yours. So many things you did in my life, Lord Jesus. Ano ba yang kau lakukan dalam hidup kami, Yesus? Kalau banyak kau lakukan dalam hidup kami, Yesus. Kau baik, Yesus. Orang bayar sama. Syarah bayar. Perbuatanmu ajaib dalam hidup kami, Yesus. Terlalu banyak kau lakukan, Yesus. Terlalu banyak kau lakukan, Yesus. Oh yes Lord. Dia Tuhan yang ajaib, amin saudara. Tuhan yang dahsyat, amin saudara. Maka hari ini saudara, di momen ini kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. He want to bless us today. Dia mau lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita saudara. He want our heart today. Jesus, dia mau hati kita menyembah Dia lebih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi angkat tangan kita. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, kami mau memuji Engkau selama dalam hidup kami, Yesus. Kami mau menyembah Engkau, Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Yesus. Katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Come on, shout hallelujah. Serta Yesus dahsyat, Yesus baik, haleluya. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dan kami mau bersama-sama dengan umat-Mu dan malaikat di surga untuk menyembah, memuji, menari di dalam puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus. Dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Baik, kalau kita puji Tuhan, ada yang pertama kali hadir, mau kelihatan ya. Yang pertama kali hadir, boleh angkat tangannya dengan iman, haleluya.
We welcome sekali lagi, we welcome once again Pastor Dev and wife. Tepuk tangan buat hamba Tuhan. Pastor Dev sudah memberkati kita kemarin di workshop dan juga di worship night. Dan hari ini dia akan melayani kita di pagi ini dan juga sore hari ini. Siap untuk memuji Tuhan, saudara? Bisa bilang klik aja, yuk siap mengenali Tuhan. Yuk siap melompat bagi Tuhan. Terus memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Sebab Tuhan Allah pemenang kita, amin. Yuk semuanya tepuk tangan ke sana, come on. Bersama-sama dengan ayo tepuk tangan ke sana.
Tuhanku hebat, panggil namanya. Berkata kuat melangkah bersamanya. Siap-siap ku benci, ku bersama, ku berangkat di pancinya, panci kemenangannya. Ku benci, ku bersama, haleluya, ku berangkat di pancinya, panci kemenangan. Umat Bapak menambakan sela-sela firman Tuhan. Haleluya. Supaya dahsyat, amin. Kita semua umat pemenang sejahtera. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersama firman Tuhan itu yang akan menegur kita, mendidik kita, mengajar kita, mengubah kita. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani pagi hari ini. Jemaat Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan untuk tim yang sudah melayani di pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Wow, bisa lebih nasihat lagi. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa, men. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati sepanjang minggu ini dan hari ini percaya tetap diberkati. Angkat tanganmu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala, Pastor Daniel dan Pastor Caroline untuk kesempatannya. Kembali saya boleh hadir di Bethel Church Malaysia Kucing ini kali yang kedua kali. Ya, ini kali yang kedua kali dan hari ini saya datang ditemani sama istri saya. Ada istri saya hari ini first time ada di Kucing gitu ya. Dan kami sangat bersuka cita karena sekali lagi diberikan kesempatan untuk boleh berada bersama dengan keluarga besar BCN Kucing di tempat ini. Dan saya percaya sesuatu yang baik Tuhan sedang rancangkan di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Berkat mujizat Tuhan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Baik, pagi hari ini saya dapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan dengan tema Live in the Kingdom of God. Ya. So, standar kerajaan di dalam pekerjaan dan kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu percaya bahwa di dalam sebuah kerajaan ada sebuah standar atau aturan yang harus diikuti. Setuju ya? Betul tidak? Di dalam sebuah kerajaan harus ada sebuah standar, ada sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh semua yang ada di dalam kerajaan itu. Setuju ya? Baik itu dari raja sampai ke tingkat yang paling rendah, aturan itu harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Karena kalau aturan itu dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman. Setuju, Bapak Ibu ya? Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita, saat kita live in the kingdom of God, kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka secara tidak langsung kehidupan saudara dan saya ada di dalam aturan yang sudah dibuat di dalam kerajaan Allah. Ada standar-standar yang sudah ditetapkan untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Apakah standar-standar itu dan seperti apakah aturan-aturan itu? Nah, ketahuilah terlebih dahulu bahwa Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudara sekalian di tempat ini, baik yang muda maupun yang tua, kamu dan saya, kita semua statusnya adalah status kerajaan Allah. Sama-sama katakan, saya produk surga. Bilang buat kiri kananmu, kamu buatan surga. Oke, ya. Jadi kalau buatan surga, dengarkan saya baik-baik. Buatan surga tidak ada cacatnya. Setuju ya? Ya, tidak ada rejectnya, tidak ada KW-nya, bahkan tidak ada KW premiumnya. Ya, nah ini lucu sekali. Kemarin sebelum kami datang ke Kucing,
Saya dengan istri saya, dengan keluarga kita suka banget ngobrol terus update sama fashion terbaru yang sedang hype sekarang gitu ya. Apalagi kalau yang perempuan-perempuan gitu ya, yang wanita-wanita sangat cepat update kalau soal fashion terbaru gitu ya. Nah, ada satu produk yang cukup digemari saat ini, banyak yang menggunakan, banyak yang pakai, tapi secara kasat mata kalau dilihat terlihat seperti original, terlihat seperti asli, tetapi sebenarnya palsu, fake, KW. Ya, ada satu produk, saya sebut saja Christian ya, betul ya sebenarnya ya. Christian ya, oh banyak ibu pakai jalan asli jalan ya. Ya, tapi orang waktu lihat, wah Christian asli atau palsu kita nggak pernah tahu, betul ya. Tapi kalau saudara beli langsung di counternya, saudara dapat mesinnya, dapat sertifikatnya, orang nggak akan bisa bilang itu palsu. Orang akan bilang itu yes original. Apalagi kalau saudara beli, saudara dokumentasikan pembelian itu di depan counternya. Wah, itu aslinya tidak terbantahkan. Setuju ya? Nah, saudara tahu kan? Saudara dan saya adalah buatan surga. Kita buatan original, asli, gak ada palsunya. Tapi sayangnya banyak orang-orang yang akhirnya memilih untuk jadi fake, jadi palsu. Gak mau ikutin standar surga, gak mau ikutin standar kerajaan Allah yang sudah ditetapkan dari semula bahwa kamu adalah asli. Dia lebih suka menjadi imitasi. Kenapa? Supaya bisa divalidasi sama dunia. Supaya apa? Bisa diterima sama dunia. Banyak orang akhirnya memaksakan diri untuk supaya bisa diterima sama lingkungannya. Akhirnya barang palsu pun digunakan dengan percaya diri, seakan-akan itu asli. Betul atau betul? Betul ya? Dia pakai dengan percaya dirinya, walaupun itu palsu, gitu ya. Yang penting apa? Sis, bagus banget, atasnya mahal ya. Oh, iya nih saya beli mahal banget, padahal palsu. Supaya apa? Bisa diterima sama sekitarnya, bisa diterima sama lingkungannya, bisa diakui. Kabar baiknya adalah begini, kamu dan saya adalah buatan surga yang gak perlu lagi diakui oleh dunia. Karena dunia sudah melihat kamu dan saya adalah karya tebusan di atas kayu salib yang tadinya harusnya binasa, peroleh hidup yang kekal. Amin. Yang harusnya saudara dan saya ada di dalam kematian yang kekal, tapi Tuhan angkat, Tuhan selamatkan supaya kamu peroleh keselamatan yang kekal. So, keaslianmu itu, keautentikanmu, keoriginalanmu harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus dapat dilihat oleh banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara setuju? Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Siapa yang mau mempermuliakan nama Tuhan dalam hidupnya? Boleh angkat tangan di tempat ini. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang kasih. Nah, saya catat di sini, boleh buka slide-nya. Standar kerajaan Allah yang harus ada di dalam hidup kita. Katakan sama-sama, harus ada. Bilang ke kiri kananmu, harus ada. Ya, jadi tidak boleh di skip. Tidak boleh di skip, ya. Harus wajib ada. Oh, kita buka slide yang berikutnya. Saya catat di sini. Yang pertama, Roh Kudus menjadi jenderal atau panglima kita, bekerja dengan mengandalkan Roh Kudus sebagai penolong utama di dalam kehidupan kita. Kenapa saya catat di sini Holy Spirit? Karena begini, dalam sebuah kerajaan harus ada jenderal yang bisa mengamankan keamanan kerajaan itu dari serangan musuh. Setuju ya? Harus ada apa? Harus ada jenderalnya, harus ada pasukan khususnya yang mengamankan kerajaan itu dari serangan musuh, supaya dia punya pertahanan yang kuat. Jadi waktu ketika musuh menyerang, mereka sudah punya strategi, mereka sudah punya orang yang diandalkan, panglima tertingginya atau jenderalnya, pasukan khususnya, gitu ya. Saudara mungkin pernah nonton film-film perang gitu ya, yang kerajaan-kerajaan gitu ya. Saudara pasti akan lihat ada satu orang kepercayaannya kaisar mungkin, atau kepercayaannya raja yang dipercaya untuk mempersiapkan strategi-strategi kepada pasukan-pasukan. Waktu negara itu diserang atau kerajaan itu diserang, mereka akan melakukan plan A, plan B, plan C, banyak plan atau strategi yang mereka sudah persiapkan untuk menangani keadaan yang terjadi saat itu. Nah, siapakah jenderal atau panglima terbaik di dalam kehidupan kita? Namanya Roh Kudus.
Dia adalah Parakletos, penolong yang baik, penghibur yang setia, yang diutus oleh Bapakku di surga. Setuju? Dia adalah penolong dan penghibur. Saudara perhatikan, andalkan Roh Kudus di dalam kehidupanmu, berarti kamu sedang ada di dalam sistem kerajaan Allah. Karena dalam sistem kerajaan Allah, Roh Kuduslah yang menjadi pemeran utama yang menolong kerajaan itu. Maka dia juga yang akan menjadi penolong utama dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun itu masalahnya, apapun itu problemnya, ketika ada Roh Kudus, semuanya beres. Ada yang datang dari malam? Worship night? Ada lagunya beres KB. Tahu ya? Beres KB itu dalam bahasa Jawa. KB itu artinya semua. Ada orang Jawa di sini? Ada? Piye kabare? Apik? Yo. Ya, beres KB itu artinya beres semua. Ada orang Kalimantan di sini? Orang Kalimantan? Nah, kalau di Kalimantan bilangnya uras beres. Ya, uras beres, semuanya beres pokoknya. Bersama Roh Kudus, semua masalah di hidupmu beres KB. Amin. Bilang buat kiri kananmu, beres KB. Nah, bilang jangan takut, jangan khawatir, beres KB. Ngomongnya mesti gini, KB, gitu ya. Ayo bilang kiri kananmu, beres KB. Nah, mantap. Semuanya beres. Gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu cemas yang berlebihan, tetapi perlu berjaga-jaga di dalam hidup. Amin. Nah, Roh Kudus yang akan menjadi pengingat yang terbaik dalam kehidupanmu, baik di dalam pekerjaanmu di marketplace, ataupun di tengah-tengah keluargamu, ataupun di tengah-tengah pelayananmu, ataupun di tengah-tengah bisnismu yang sedang kau jalankan. Karena begini, banyak hal-hal yang ditawarkan oleh dunia yang akan membuat saudara dan saya akhirnya bisa goyah dari aturan surga, kita shifting menuju ke aturan dunia. Ini yang bahaya, saudara. Ya, ada banyak godaan-godaan dari dunia yang membuat kita akhirnya semakin lemah dengan aturan surga, dan kita mulai berkompromi dengan aturan dunia. Ini yang menjadi bahaya. Ini akhirnya membuat kita terpisah dengan kasih Tuhan. Ini akhirnya membuat kita lupa kalau kita punya Tuhan yang besar. Ini membuat kita akhirnya lupa kalau Tuhan itu eksis dalam hidup kita. Saat lupa dengan keeksisan Tuhan, apa yang terjadi? Kamu akan gunakan kemampuanmu. Kamu akan mulai melakukan versi terbaik dari dirimu. Makanya banyak motivator di dunia ini bilang begini, jadilah versi terbaik dari dirimu. Saya nggak setuju, saudara. Kamu nggak akan pernah bisa jadi versi terbaik dari dirimu. Kamu harus jadi versi terbaik dari Kristus yang ada di dalam hidupmu. Karena firman Tuhan berkata jelas, hendaklah kamu menjadi serupa dengan Kristus dalam pertobatanmu setiap hari bersama Roh Kudus. Menjadi apa? Serupa. Kalau kamu jadi versi terbaik dirimu, belum tentu bisa diterima oleh banyak orang. Orang belum tentu bisa suka dengan versi terbaik dirimu. Tetapi mutlak versi terbaik Kristus tak bisa terbantahkan. Dia teladan terbaik, dia role model terbaik, dia satu-satunya pribadi yang dibicarakan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan terbukti semua mujizatnya, terbukti semua karyanya lewat keselamatannya. Umat manusia yang percaya diselamatkan, termasuk saudara dan saya. Amin. Yang percaya sudah diselamatkan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus menjadi jenderal atau panglima kita. Mengapa? Slide-nya yang berikutnya boleh dibuka. Karena Roh Kudus adalah utusan Allah Bapa yang bertugas sebagai pertama penolong. Katakan penolong. Dengan keras katakan penolong. Kenapa penolong? Penolong begini, berarti begini, menyadarkan saudara bahwa saudara lemah. Amin. Bahwa saudara butuh ditolong. Dia berdiri kanan, kamu butuh ditolong. Ya. Bila kamu butuh ditolong, sekarang tepuk dada terus bilang, saya juga butuh ditolong. Nah, berarti orang yang butuh ditolong, dia gak boleh sombong. Setuju? Dia gak boleh bermegah dengan dirinya, karena dia lemah. Coba lihat kiri kanan, gak usah ngomong apa-apa. Lihat aja matanya. Iya, lemah ya kamu ya. Saya dan kamu lemah. Makanya dia kirim Parakletos, dia kirim penolong. Karena gini, orang yang ditolong harus ditolong sama yang lebih hebat. Setuju?
Saya punya anak saya 4, istri saya 1. Jangan kebalik ya Bapak Ibu ya. Berapa anak saya? 4. Istri saya? Nah itu dia istri saya, gitu ya. Anak saya yang paling kecil belajar berenang sama saya, ya. 3 kakak-kakaknya sudah jago berenang, sudah pede. Jadi kalau kami pergi ke kolam renang, ada kolam yang untuk kids, ada yang kolam untuk dewasa. Kakak-kakaknya langsung masuk ke kolam yang dewasa tanpa panggil nama saya, papi, enggak. Buka baju tetap langsung lompat berenang karena sudah bisa. Anak saya yang paling kecil itu dia lari kakaknya sampai depan kolam, dia berhenti, dia tahu dalam. Kalau saya nyemplung, saya masuk dalam, saya tenggelam. Dia ke kiri kanan, dia cari siapa? Dia cari papinya. Papi, saya di belakang. Yes, kenapa? Mau berenang. Ya udah lompat. Saya bilang saya sengaja. Ya udah lompat aja. Gak mau, takut, gak bisa, gak berani. Eto takut, namanya Jetro. Dia panggil namanya Eto. Eto takut. Oke, papi masuk ke dalam. Saya nyemplung ke dalam. Saya masuk dalam kolam. Saya berdiri jarak sekitar 1 meter dari depan dia. Saya bilang, kau, jauh, lompat. Aduh, takut. Sudah, trust me, percaya papi. Pelan-pelan dia mulai taruh rasa percayanya. Apa yang terjadi saudara? Dia lompat. Betul? Waktu dia lompat saya tangkap kan? Saya tangkap kan? Enggak. Saya biarin supaya dia tahu apa yang namanya berusaha, supaya dia tahu apa yang namanya melakukan yang terbaik. Tapi ada saya di sampingnya. Waktu dia sudah nggak kuat, tangan saya yang pegang dia, saya yang angkat dia supaya dia nggak tenggelam. Trauma nggak dia? Pertama kali dia trauma, dia takut, dia marah sama saya. Papi jahat. Papi jahat, kalau lepasin tangan aku, tenggelam minum air, gitu. Dia bilang, nggak apa-apa, saya ajar dia belajar, bisa. Saya suruh dia berdiri lagi, suruh dia lompat. Dia lompat lagi nggak saudara? Pertamanya dia takut, tapi dicoba lagi. Saya tangkap nggak? Saya lepas. Dia berusaha. Akhirnya perlahan-lahan dia belajar dan dia mulai bisa. Setelah dia sudah bisa, saya ada di sampingnya. Dia merasa aman. Kenapa? Karena dia tahu saya lebih kuat dan lebih hebat dari dia. Saya akan sanggup menolong dia waktu dia kesusahan. Itu pun yang terjadi dalam kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus. Bapa mengirim dia sebagai penolong karena dia lebih kuat dari engkau. Kita daging, betul? Daging kita lemah, roh itu penuh, betul? Kalau kamu andalkan dagingmu, kamu akan terus jatuh di dalam dosa yang sama berulang kali. Tetapi waktu kau menyalibkan dagingmu, berserah penuh kepada Roh Kudus dan minta supaya Roh Kudus yang pegang hidupmu, maka standar kerajaan Allah di dalam kehidupanmu akan berjalan dengan baik karena kamu punya penolong yang tepat. Siapa namanya? Siapa namanya? Roh Kudus. Amin. Tepuk bahu kiri kanan untuk bilang kamu butuh Roh Kudus. Yang kencang, kamu butuh Roh Kudus. Ya. Siapa yang butuh Roh Kudus di tempat ini? Angkat tanganmu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bersama kita. Boleh buka di Yohanes 14 ayat 26. Bantu saya buka Alkitab di Yohanes 14 ayat 26. Dia penolong yang baik. Penolong dia selalu standby saudara. Ya, kalau saudara pernah di pantai, ada satu menara di mana ada penjaganya di situ, dia selalu standby ya. Dia selalu pakai kekerannya untuk lihat apakah ada yang tenggelam, apakah ada yang kesusahan. Ketika dia lihat ada yang kesusahan, dia lepas, dia akan berlari untuk menolong. Dia selalu standby. Makanya Roh Kudus selalu standby dalam hidupmu. Sadarkah saudara, waktu engkau melakukan dosa, Roh Kudus pun ada di situ. Amin. Dia mengasihi engkau. Nah, kita baca sama-sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita mundur ke ayat ke-16. Bantu saya di ayat ke-16. Kalau tadi saya bicara tentang penolong, ayat ini berbicara tentang menghibur. Nah, ayat ke-16 berkata begini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu, bilang kepada saya, ya, seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Dia sudah standby, Dia ada dalam kehidupanmu forever, selamanya. Cuma kadang
kitanya yang putuskan hubungan dengan Roh Kudus. Seperti Bluetooth. Ya, kadang-kadang kita yang off-in, sehingga kita nggak terkonek dengan Roh Kudus. Roh Kudusnya ada nggak? Dia standby dalam hidupmu, saudara. Dia ada sampai selama-lamanya. Tapi terkadang kita sombong dan kita merasa kita lebih hebat. Kita nggak butuh Roh Kudus. Kita off-in Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya nggak heran banyak orang yang kerja korupsi, banyak orang yang kerja di kantor gak jujur, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang melayani gak sepenuh hati, memanipulasi mimbar untuk menjadi panggungnya dia. Banyak akhirnya keluarga yang rusak komunikasinya antara suami dan istri, anak dan orang tua. Karena kenapa? Mereka memutuskan koneksi bersama dan dengan Roh Kudus yang harusnya dia standby dalam kehidupanmu dan menyertai kamu selama-lamanya. Kamu memilih untuk terpisah. Kabar baiknya pagi hari ini, dia tetap ada dalam kehidupanmu dan dia mau terus terhubung dengan saudara. Amin. Dia penolong yang baik, dia penolong yang setia, dan dia yang akan membuat standar kerajaan Allah terus ada di dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Ayat yang ke-26 tadi, balik lagi ke ayat yang 26. Setelah dia menjadi penolong, dia menjadi penghibur. Nah, banyak orang berkata sama saya gini, Pastor, bagaimana caranya kita berdoa di hadapan Tuhan waktu kita lagi punya masalah? Kadang-kadang saya udah gak tahu mesti ngomong apa waktu berdoa. Gak perlu ngomong apa-apa, saudara. Firman berkata bahkan bahasa tetesan air mata pun dia mengerti. Ya, dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Apa? Tuhan Yesus setia. Amin. Amin. Bahkan bahasa tetesan air matamu dia mengerti. Saat engkau berdoa dan kau tidak dapat berkata apa-apa, Roh itu dapat menerjemahkannya kepada Allah Bapa. Makanya dia menjadi penghibur dan penolong. Waktu kamu udah ada di titik terendah, dia ada bersama dengan engkau dan dia menyampaikan segala sesuatunya kepada Allah Bapa. Dan kabar baiknya, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, waktu kau baca firman, waktu kau renungkan firman, waktu kau saat teduh dalam hidupmu, tanpa Roh Kudus, gak akan ada yang bisa mengajarkan engkau dari semua yang kau renungkan dan kau baca. Kamu butuh Roh Kudus yang untuk membantumu, mengingatkan dan mengajarkan engkau. Makanya dia penolong, karena kita gak mampu, karena kita harus ditolong. Makanya dia harus mengajar saudara, diingatkan kembali. Maka firman bilang gini, perkatakanlah firman itu kepada anak-anakmu setiap saat. Betul ya? Bahas itu kepada anak-anakmu setiap saat. Ceritakan itu, obroli itu setiap saat. Nah, kamu juga perlu ngobrol dengan Roh Kudus setiap saat. Supaya apa? Supaya kamu terus diingatkan, ini value-nya Kingdom of God, ini value-nya kerajaan Allah, ini aturannya, ini standarnya. Supaya kenapa? Ketika aturan dunia atau sistem dunia menyusup dalam hidupmu, kamu gak tergoyahkan. Kamu punya prinsip, kamu punya antivirus dalam hidupmu. Siapa antivirusnya? Holy Spirit, Roh Kudus. Dia yang mengajarkan, dia yang mengingatkan. Waktu kamu mau jatuh di dalam dosa, mau melakukan dosa, ada yang kasih warning buat kamu, ada yang kasih pengingat. Don't do that, stop. Siapa yang ngomong itu? Roh Kudus. Bagaimana caranya dia ngomong? Dia bisa ngomong lewat orang-orang terdekatmu. Salah satunya siapa? Istrimu, suamimu, anakmu. Right? Siapa bilang hamba Tuhan itu selalu hebat? No, kami pun lemah. Siapa yang kadang-kadang mengingatkan saya untuk berdoa? Anak saya. Papi kok gak berdoa? Aduh Tuhan, kalau dia udah ngomong kayak gitu ya, saya kayak ditempelin, jatuh di mimbar, berdoa jadi ingetin sama anak. Kadang-kadang kalau saya udah capek pulang malam, ya ingetin saya berdoa sama istri saya. Lewat siapa? Saya percaya Roh Kudus yang mengingatkan lewat orang-orang terdekat kita. Amin. Makanya gini, kalau hubunganmu sehat dengan Roh Kudus, ya, maka kehidupanmu ke depannya, kamu akan alami pertolongan demi pertolongan demi pertolongan. Amin. Ya, amin. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit engkau ada.
Yesus setia. You know this song? Tahu lagu ini? Nyanyi sama-sama, boleh? Katakan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kasih tepuk tangan buat Yesus setia. Oh, haleluya. Karena Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya saya mau bahas di sini adalah slide yang berikutnya. Kita butuh Roh Kudus sebagai panglima dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita butuh Yesus sebagai teladan dan pokok anggur yang benar. Kalau tadi panglimanya jenderalnya Roh Kudus, maka kaisarnya atau rajanya, pemimpin tertinggi dalam kerajaannya adalah Yesus Kristus. Dia menjadi kepala di dalam rumah tanggamu, dia menjadi kepala di gereja, dia menjadi kepala di tempat engkau bekerja, sehingga dimanapun engkau berada Tuhan tetapkan standar kerajaan Allah tetap terjadi. Amin. Dan efeknya apa? Saat standar kerajaan Allah itu terjadi, sekitarmu akan bisa melihat Kristus dari hidupmu. Itu tujuan utama kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Orang bisa melihat Kristus yang nyata melalui hidupmu dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Amin, saudara. Oke, kita bahas Yesus sebagai teladan pokok anggur. Mengapa? Buka slide yang berikutnya. Saya catat di sini karena di luar Yesus Kristus kita binasa. Katakan, di luar Yesus kita binasa. Mari kita buka Yohanes 15 ayat yang kelima. Bantu saya buka Alkitab. Yohanes 15 ayat yang kelima. Saudara punya Alkitab di handphone saudara atau bawa Alkitab manual, boleh buka, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Akulah dan kamulah, tinggal pentingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia. Sebab di luar aku, wow, ini aturan dalam kerajaan Allah. Tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kamu. Kamu akan berbuah banyak. Di luar dia kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Makanya di dalam pekerjaanmu harus ada Yesus di dalamnya. Makanya di tengah-tengah keluargamu harus ada Yesus di dalamnya. Maka di tengah-tengah pelayananmu harus ada Yesus di dalamnya. Banyak orang akhirnya berpikir tanpa Yesus aku mampu. Saya sudah bekerja di posisi ini sekian puluh tahun kok. Sekian belasan tahun, sekian tahun-tahunan saya sudah kerja. Saya sudah tahu harus berbuat apa. Saya sudah punya jam terbang. Saya sudah punya pengalaman. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah melayani di atas mimbar ini. Mungkin kalau dihitung sudah ribuan kali. Saya pimpin pujian, saya berkhotbah. Saya bisa kok. Saya bisa buat strateginya dan lain-lain. Saya nggak butuh Tuhan. Itu bukan aturan. Itu bukan standar kerajaan surga. Amin. Standar kerajaan surga adalah apa? I belongs to you, you belongs to me. Aku di dalammu, engkau di dalamku. Waktu dia tinggal di dalammu, engkau berbuah banyak. Amin, saudara. Itu absolut, itu mutlak. Hanya dia tinggal di dalam engkau, maka engkau bisa berbuah banyak. Amin. Kalau nggak ada dia di dalam hidupmu, kalau nggak ada Yesus dalam hidupmu, kamu nggak akan berbuah. Kamu kan jadi pohon yang mati, yang mandul, yang nggak bisa berbuah. Ya, maka dikatakan nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak berguna. Di ayat yang sebelumnya dikatakan gini, dipotong, dicampakkan, dibakar. Rantingnya nggak berbuah, dipotong, saudara, dibakar. Karena apa? Tidak berguna. Saya terlalu percaya jemaat Tuhan di tempat ini semua akan dibersihkan supaya tetap hidupnya sehat, segar, dan dapat berbuah banyak karena Yesus tinggal di dalam hidup saudara. Amin. Seberapa banyak saudara yang berbahagia memiliki Kristus dalam hidupmu? Boleh angkat tangan saudara di tempat ini. Katakan sama-sama, aku berbahagia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang kasih. Next slide. Dia pokok anggur yang benar. Tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku, maka kamu berbuah banyak. Bagaimana caranya tinggal di dalam Tuhan? Begini, baca firman saudara.
Renungkan. Mazmur 1 ayat 1 berkata gini, berbahagialah orang yang sukanya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Itu akan menjadi panduan manual booknya saudara untuk hidup di dalam standar kerajaan Allah. Taurat itu yang akan mengingatkan engkau siang dan malam, supaya engkau gak keluar dari tracknya Tuhan. Oke? Yang ketiga, sebuah kerajaan yang kuat memiliki raja yang kuat, penuh strategi dan penasehat yang berhikmat. Mengapa? Begini, saudara, waktu engkau ada di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, waktu engkau ada di tengah-tengah lingkungan pelayanan, waktu engkau ada di tengah-tengah keluargamu, kamu butuh lingkungan yang sehat. Bilang sama saya, lingkungan yang sehat. Kamu perlu hikmat dari Roh Kudus untuk memilih circle yang baik, circle yang benar. Kita buka yang berikutnya. Mengapa? Why? Slide yang berikutnya dikatakan, next, tanpa strategi, kehidupan kita tidak akan ada tujuan yang pasti, dan itu akan berdampak pada pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam kehidupan berkeluarga. Bukan di Lukas 14 ayat 27. Saya catat di sini betapa pentingnya strategi dalam kehidupan. Strategi sangat dibutuhkan di dalam sebuah kehidupan. Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Next. Pilihlah siapa orang-orang yang tepat untuk Anda di dalam circle-mu yang sehat, agar dapat mengarahkan, menasehati, menjagamu dan tidak meninggalkanmu dalam kondisi terpuruk. Saudara ingat kisah Panglima Naaman? Tahu kisah Panglima Naaman? Di ayat yang pertama dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama dikatakan dia orang yang takut akan Tuhan, kesayangan Tuhan, sehingga dia dikasihi oleh raja. Orang yang punya dampak positif, orang yang punya vibes yang baik, dicintai oleh bawahannya, panglima yang betul-betul luar biasa, namanya wangi sekali, harum sekali, gak ada cacat apa-apa. Tiba-tiba apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia kena satu penyakit yang di zaman itu adalah penyakit yang gak bisa disembuhkan, dan penyakit yang dibilang orang adalah sebuah kutukan. Kusta. Tahu saudara, setiap orang kusta di zaman itu, kalau dia lewat di tengah-tengah kerumunan, dia harus pakai baju tertutup, menutupi kepala sampai ujung kaki, dan setiap kali dia lewat dia harus bilang apa? Najis, najis, najis. Waktu dia bilang najis, orang akan tahu, oh dia sakit kusta, orang akan menjauh, karena kusta itu menular. Ya, Esther ya, kusta itu menular, dan zaman itu siapapun yang kena penyakit itu, dia anggap itu adalah kutukan buat orang itu. Panglima yang hebat, panglima perang yang selalu menang saat berperang, yang punya nama yang besar, tiba-tiba kena sakit kusta. Saudara tahu bagaimana perasaannya dia, bagaimana dunianya terbalik dari seorang yang dihormati sampai akhirnya seorang yang dijauhi. Nah, ketika dia ada di dalam titik terendah dalam kehidupannya, waktu Naaman sedang harus mengambil keputusan penting dalam hidupnya, ada orang-orang atau circle yang sehat yang mensupport kehidupan Naaman supaya Naaman mengambil keputusan yang benar. Ini pun perlu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 13 dan yang ke-14. Buka sama-sama Alkitab kita. Kita baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai yang ke-14. Di saat itu, waktu Naaman menemui Nabi Elisa, dia datang tidak sendirian, dia datang bersama dengan pengawal-pengawalnya. Nah, ini kisahnya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Naaman lagi marah sama Elisa. Ya, dia lagi marah. Kurang ajar kamu, saya panglima besar, saya datang, kamu gak keluar, hampiri saya, kamu suruh bawahanmu datang ke hadapan saya dan berkata, Nabi bilang, rendamlah dirimu di sungai Yordan 7 kali, maka kau akan ditahirkan. Apakah tidak ada sungai yang lebih baik dari Yordan? Disebutkan semua sungai-sungai terbaik di sana. Dia marah, saudara. Dia marah, gengsinya, pride-nya sedang keluar. Dia sedang emosi, di mana pola pikir, cara berpikir sehatnya lagi tidak bisa digunakan.
Ya, dia menggunakan emosi. Banyak dari kita, waktu masalah ada dalam hidup kita nggak tenang dan kita lebih memilih untuk marah. Kita lebih memilih untuk lebih cepat mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Ini yang terjadi pada Naaman. Tapi bersyukurnya Naaman, ketika dia datang, dia membawa pegawai-pegawai yang mengasihi dia, yang tulus mengasihi dia dan setia. Ingat ya, gak semua orang mau datang temenin Naaman karena Naaman sakit kusta. Resikonya besar, saudara. Waktu dia ikut menemani Naaman, dia bisa terkena kusta itu juga. Karena penyakit ini menular. Tapi mereka tetap memilih untuk ikut dan setia dan memberikan nasihat. Katanya, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar, saya kasih bahasa yang simpel. Pak, jangan marah. Kan Bapak cuma disuruh mandi saja di sungai itu. Kalau Nabi Elisa suruh Bapak lakukan hal yang lebih sulit agar Bapak sembuh, pasti Bapak lakukan juga kan? Kenapa hal yang mudah saja Bapak gak mau lakukan? Inilah dia. Keberadaan circle yang sehat akan membuat engkau menjadi lebih tenang dan bisa berpikir lebih tenang dan bisa mengizinkan Roh Kudus berbicara, memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Kalau kamu ada di circle yang salah, orang ini tidak akan memberikan jalan keluar atau nasihat, namun dapat memperburuk keadaan. Nah, standar kerajaan Allah, engkau harus punya orang-orang circle yang sehat supaya aturan itu tidak tergoyahkan, supaya aturan itu tetap ada dalam kehidupanmu dan engkau punya standar yang benar dalam kehidupanmu. Waktu engkau lagi mau curhat tentang masalahmu, cari orang yang tepat, bukan media sosial yang menjadi tempat curhatanmu, bukan statusmu di story Instagrammu banyak mulut, menolong 3, komentar terus, upload, orang semua seluruh dunia baca. Wah, ada apa ini dia tulis di story seperti ini? Asumsi-asumsi liar mulai keluar. Akhirnya apa? Tidak menjadi jalan keluar, bahkan bisa menjadi masalah yang baru. Betul? Betul? Wah, yang betul tadi bilang betul. Oh, kayaknya korban ya. Ya, antara korban atau pelaku. Saya selalu bilang sama saudara, stop gunakan media sosialmu untuk tulis-tulisan yang murahan, yang cuma bikin standar kerajaan Allah turun. Orang baca storymu, orang baca updateanmu, orang harus lihat Kristus di dalam updateanmu. Amin. Seperti kami tadi malam, saya upload Yesus dahsyat, kolesterol jahat, karena kami makan babi tadi malam. Ya. Jadi kami ingatkan orang-orang bahwa Yesus tetap dahsyat, tapi kalau makan babi terlalu banyak, kolesterol jahat. Gitu ya. Saya mau bilang buat saudara, orang di sekitarmu akan menentukan engkau punya standar seperti apa. Amin. Waktu kamu kerja, lingkunganmu, kamu harus pilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Kamu harus cari orang-orang yang sefrekuensi dengan engkau. Supaya apa? Supaya jangan kamu terjerembab ke dalam lubang yang salah. Banyak orang yang akan memilih shortcut, jalan cepat supaya bisa mencapai kesuksesan. Banyak kan? Nah, kamu punya circle yang sehat, kamu akan lewati lembah kekelaman. Oke? Lembah kekelaman atau masalah yang ada dalam hidupmu itu seperti intro lagu. Intro itu gak pernah lama. Intro itu sebentar, tapi dikemas dengan manis supaya bisa diingat. Amin saudara. Mazmur 23 berkata begini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Firman Tuhan gak bilang begini, sekalipun Tuhan membawa engkau di dalam lembah kekelaman. Enggak. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Karena kenapa? Daud manusia sama seperti kita. Dia bisa ada dalam lembah kekelaman. Apa momen dia dalam lembah kekelaman? Dia jatuh di dalam dosa, dengan Bathsheba, dengan banyak hal. Itu adalah pilihan yang dia ambil. Tetapi dia menyadari di dalam pertobatannya, dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang Allah yang setia dan adil, yang membuat dia akhirnya bisa tetap ada di dalam keselamatan yang sudah tersedia. Nah, akhirnya dia menyadari, sekalipun lewat lembah kekelaman, masa laluku boleh ada, tetapi di dalam Kristus masa depanku penuh dengan kemenangan. Dia punya standar kerajaan Allah yang tak tergoyahkan. Dia tahu dia anak raja, statusnya dia adalah anak raja, kepunyaan surga, dan itu pun adalah kepunyaan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah. Pilihlah circle yang tepat, pilihlah circle yang benar, supaya kehidupanmu memuliakan nama Tuhan. Buka slide yang berikutnya, saya catat di sini. Sistem kerajaan Allah yang harus menguasai hidup
bukan sistem dunia. Next. Nah, Roma 12 ayat 1 yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Next. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Balik ke ayat yang kedua. Nah, ini kabar baiknya saudara, ya. Kenapa kamu harus punya standar kerajaan Allah dalam kehidupanmu, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam apapun? Supaya apa? Supaya kamu berubah dalam pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang tidak baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kamu harus bisa membedakan segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Simpelnya, yang gak berguna dan yang tidak membangun itu bukan standar kerajaan Allah. Jangan kerjakan, right? Setuju saudara? Siapa bilang berhala selalu menyembah patung, pergi ke gunung-gunung, gua-gua menyembah berhala? Enggak. Waktu kamu gak bisa kontrol dirimu untuk makan makanan yang berlebihan, itu berhalamu. Waktu kamu lebih memprioritaskan segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan dalam hidupmu, itu berhalamu. Kalau pelayananmu sudah kamu prioritaskan sampai keluargamu gak kamu urus, itu berhalamu. Kalau hobimu badminton, hoki, basket, otomotif, apapun itu, menggeser posisi Tuhan dalam hidupmu, itu berhalamu. Bahkan kalau istrimu atau suamimu atau anak-anakmu menggantikan posisi Tuhan dalam hidupmu, itu berhalamu. Dan hari ini Paulus kembali mengingatkan kita, mari bedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus sebagai penolong dan menghibur, yang akan memampukan kamu akhirnya bisa membedakan mana yang berguna dan membangun hidupmu lewat circle yang terbaik, orang-orang di sekitarmu, sehingga status kamu sebagai anggota kerajaan tidak turun. Kamu tetap member tetap dari kerajaan surga. Dan setiap orang yang melihat engkau, mereka akan dapat berkata, wow, hidupnya beda ya, ada sesuatu yang beda. Dan mereka bisa tahu perbedaan itu terlihat karena ada Kristus tinggal di dalammu. Amin saudara. Tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Setiap hari pembaharuan budi itu harus terjadi dalam pertobatan. Saudara, setiap hari mari berdoa di hadapan Tuhan dan akui kesalahanmu dan minta pengampunannya. Ampuni segala dosaku, Bapa. Roh Kudus, bantu aku agar dapat melihat rancangan Tuhan dalam kehidupanku. Perbaharui budimu, sehingga kamu akan menjadi orang yang berhikmat. Saat kamu ada di lingkungan yang tidak benar, kamu akan tetap menjadi cahaya yang menerangi kegelapan. Amin, saudara. Next, saya catat di sini slide yang berikutnya. Tinggallah dalam kerajaan dengan mental seorang raja, karena kita anak raja. Sama-sama katakan, saya anak raja. Yang keras, angkat tangan katakan, saya anak raja. Amin. Anak raja, bapaknya raja. Apa yang bapaknya punya, anaknya punya. Setuju? Kamu bukan lagi budak, tapi kamu ahli waris. Wow. Apa yang bapakmu punya, itu kamu punya. Makanya dia bilang gini, saat kamu sudah menjadi ciptaan yang baru, kamu dipenuhi kuasa. Amin, saudara. Kita dipenuhi kuasa. Jadi perkatakan kuasa itu dalam kehidupanmu sebagai anak raja. Waktu masalah datang, perkatakan buat masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Waktu penyakit ada dalam hidupmu, dalam tubuhmu, perkatakan buat penyakit, engkau tidak dapat menguasai tubuhku. Aku anak raja, aku punya kuasa. Amin, saudara. Yang kedua, jangan turunkan standar kita karena hanya ingin diterima oleh dunia. Banyak orang malu menjadi orang Kristen karena ditolak sama dunia. Ayolah, kita pergi ke cafe, live music,
minum-minum sedikit tak apa-apa lah, 1-2 batang tidak apa-apa lah, kita merokok sama-sama, ya kan? Akhirnya, maaf saya nggak boleh, orang Kristen banget sih, ya kan? Banyak kata-kata seperti itu, Kristen banget sih. Ayolah, kita markup sedikit lah dana yang ada di dalam kantor buat keuntungan kita. Kita palsukan sedikit lah keuangan dan lain-lain. Ayolah kita sogok orang lah. Aduh maaf saya gak mau, Kristen banget sih. Banyak kata-kata seperti itu yang akhirnya membuat kita akhirnya, kok jadi orang Kristen gak enak ya? Dan diterima di mana-mana. Lebih baik tidak diterima dunia tapi diterima surga. Amin saudara? Lebih baik tidak diterima dunia tapi diterima. Itu yang namanya integritas. Itu yang namanya integritas. Kamu anak raja, jangan jadi pengemis. Kamu raja, gak usah takut akan hari esok. Tidak perlu pengakuan dari dunia, karena hidupmu dan hidup saya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Amin. Dunia boleh mengatakan apapun tentang hidup kita, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Dan Dia punya rancangan yang damai sejahtera melampaui segala akal. Bahkan firman-Nya dalam Keluaran 14 ayat 14 berkata, saya gak pernah bosan katakan ini, aku sendiri jangan maju berperang ketika kamu, dan kamu akan diam saja. Dunia akan buat strategi supaya bisa menang, tapi saudara dan saya sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Slide berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Ini slide yang terakhir. Dan saya mau bilang ke saudara, dalam Kolose 3 ayat 23, ada? Boleh dibuka? Kolose 3 ayat 23. Ini adalah pesan dalam aturan berumah tangga. Saya mau sampaikan buat saudara. Bantu saya dari Kolose 3 ayat 23, dari ayat yang 22 ayat yang 22 mundur satu. Dikatakan begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kalau saudara ada di marketplace, kalau saudara ada di tempat pekerjaan di mana Tuhan tetapkan saudara, kalau saudara sedang membangun sebuah bisnis atau pekerjaan atau apapun itu, lakukan dengan integritas. Ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa taatilah Tuhanmu. Pemimpin yang sedang menjadi pemimpin engkau saat ini adalah pemimpin yang dipilih Tuhan untuk engkau bisa belajar, supaya engkau bisa melihat kebaikan yang sedang terjadi untuk dirimu dan lewat kepemimpinannya. Kalau kamu ada di gereja di mana pemimpinmu sudah menjadi pemimpin, taatilah pemimpinmu. Karena ada suara Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan oleh pemimpin gerejamu untuk engkau, supaya engkau bisa menjadi semakin dewasa dalam level kerohanian. Dan di sini dikatakan dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja, jangan munafik saudara. Jangan di depan pemimpin baik, di belakang kita omongin dia. Jangan di depan pemimpin, oh iya Pak baik Pak, Tuhan baik. Pas pemimpinnya pergi, dasar begitu. Jangan begitu. Gak usah begitu. Doakan pemimpinmu. Amin saudara. Oke, jangan muka dua. Setuju? Jangan munafik. Jadi orang apa adanya. Kalau ada hal yang harus ditegur, tegur 4 mata. Betul? Jangan tegur di dalam forum. Pak Gembala, saya nggak setuju karena Bapak bla 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 di depan jemaat. Itu bukan sesuatu yang membangun. Itu namanya sedang membangun konflik. Tapi kalau kamu mengasihi gembalamu, kamu mengasihi teman rekan pelayananmu, kamu mengasihi bosmu, kamu mengasihi karyawanmu, panggil dia bertemu 4 mata. Tegurlah, firman Tuhan bilang gini, tegurlah dengan kasih. Amin. Teguran dengan kasih akan membangun seseorang untuk semakin serupa dengan Kristus. Jangan membuat dendam, sakit hati dalam hidup orang. Lebih baik kita bangun orang dengan kasih dan sama-sama bertumbuh di dalam kasih Kristus. Karena kamu gak sempurna, saya gak sempurna. Yang sempurna hanya Yesus Kristus. Amin. Nah, di hadapan belum. Jangan cepat-cepat saudara. Di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Tulus karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi saudara. Amin. Taruh tangan di dalam untuk sebagai ini, tulus, yang sabar, lagi sabar. Jangan kiri kanan sambil bahunya bilang sabar. Ya. Kalau Tuhan saja sudah sabar sama kamu, masa kamu nggak mau sabar sama orang lain? Kalau Tuhan nggak sabar, waktu dia dicambuk, dia ambil cambuknya, dia cambuk balik tentara Romawi. Tapi Tuhan kita nggak seperti itu. Di
Dia gak pernah balas kejahatan. Bahkan selama dia disiksa tidak ada keluar satu kata pun makian atau cacian. Yang keluar dari mulutnya apa? Eloi, Eloi lama sabachthani. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan yang keluar dari mulut Tuhan. Hari ini standar surga teladannya adalah Yesus. Apa yang Yesus lakukan harus kita lakukan. Ada yang menyakiti hatimu, apa yang harus kita lakukan? Ampuni orang itu. Amin. Lagi-lagi kan sabar, mengampuni. Amin. Yang berikutnya itu ketiga yang terakhir. Kalau yang tadi untuk semua yang bekerja dalam marketplace dan lain-lain, yang ini semua ingatkan untuk keluarga. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kamu mengasihi istrimu, kasihilah istrimu seperti kamu mengasihi Kristus. Istri, kasihlah suamimu seperti kamu mengasihi Kristus. Di dalam sebuah pernikahan, kita gak bisa menuntut pasangan kita untuk menjadi sama. Amin, saudara. Kita gak bisa menuntut pasangan kita untuk menjadi sama. Tetapi konsep dalam pernikahan dengan standar kerajaan Allah, kita lakukan perjalanan pernikahan bersama-sama. Amin. Dalam suka dan duka, dalam janji nikah bersama-sama. Makanya kenapa dibilang istri adalah penolong yang sepadan, supaya bisa menolong, menopang. Suami yang harus menjaga keluarganya, balance. Nilai kerajaan surga berbicara tentang sesuatu yang balance. Jadi jangan tuntut istrimu atau suamimu untuk menjadi sama seperti yang kau mau, tapi jalani pernikahanmu bersama-sama dengan standar kerajaan Allah. Kamu akan melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi dan tercipta di tengah-tengah keluargamu. Selalu banyak saudara yang rindu keluarganya diberkati lebih lagi. Angkat tanganmu di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Saya mau worship kita singkat. Saudara kita bangkit berdiri bersama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan harapanku, harapanku tak akan hilang karena kasihnya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Angkat kedua tanganmu, jemaat Tuhan katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasihnya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Taruh tangan kananmu di dadamu, angkat tangan kirimu. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus. Dengan suara yang keras katakan, Tuhan Yesus, aku milikmu, aku kepunyaanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, berdaulat penuh atas hidupku. Engkau menjadi satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kami. Kami tidak mau andalkan manusia. Kami tidak mau andalkan siapapun. Kami mau berserah penuh, karena kami tahu hanya di dalam Engkau kami aman. Hanya di dalam Engkau kami terima keselamatan yang kekal. Mulai hari ini keluargaku diberkati, pekerjaanku diberkati, anak-anakku punya masa depan yang indah, hidupku bersama keluargaku dipulihkan, sakit penyakitku disembuhkan, gerejaku diberkati, pelayananku diberkati, bisnisku diberkati. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang
Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara diberkati Tuhan dari firman Tuhan dari Pastor Dave. Saudara bicara tentang standar, itu bicara tentang quality. Ketika Yesus ada di dalam kita, artinya adalah quality kerajaan Allah yang kita mau tampilkan di luar. Ada satu pemahaman yang salah. Ketika orang berdoa, Tuhan berkati aku, berkati kami, apa yang ada di dalam bayangan saudara? Ketika saudara berkata Tuhan berkati aku, selalu orang berpikir ada malaikat datang bawa uang sama saudara. Ada orang datang nanti tiba-tiba bantu saudara. Adakah orang berdoa berpikir seperti itu? Ada banyak orang berpikir ketika Tuhan berkati aku, sesuatu yang dari luar itu akan datang kepada dia. Itulah yang dialami oleh Yesus dengan 5.000 orang yang mengalami mujizat. Mereka kejar Yesus untuk jadikan raja supaya Yesus bisa berkati mereka. Yesus bilang tidak, makan aku, akulah roti hidup, makan aku. So ketika kita berdoa berkati aku, apa yang ada di dalam pemikiran kita, makanya berubah paradigma kita sendiri. Apa itu? Perhatikan, Tuhan sudah beri talenta kepada kita. Tuhan sudah berikan potensi. Tuhan sudah percayakan karunia kepada kita. Tuhan sudah percayakan kelebihan yang orang lain tidak punya. Tuhan berikan kepada kita. Biar itu yang menghasilkan produk itu. Itu yang kita bilang, Tuhan berkati aku. Semua yang Tuhan percayakan ini akan berbuah. Dan hasilnya adalah kualitinya. Saudara menjadi orang yang excellent, punya roh yang luar biasa. Itu yang Alkitab katakan, biar Tuhan yang bekerja di dalam kamu. Saya mau saksi sama saudara sebelum kita akan tutup. Ketika saya merintis di Jepang, dimulai dari satu orang di Starbucks. Dan saya sama istri waktu itu bingung. Dan jadilah satu gereja persekutuan itu. Lalu kami pulang. Sewa gereja untuk sekali pakai itu 2.700.000. Saya bilang sama Pak Irwan, ini kayaknya kalau tiap bulan begini, tiap minggu begini, bengkak nih rayonnya. Gitu. Akhirnya saudara saya jumpa dengan satu pastor, Church of God. Lalu Church of God bilang begini sama saya, GBI di Indonesia selalu membantu Church of God, ada hubungan. Dan hari ini Church of God yang di Jepang bantu GBI di Jepang. Dan akhirnya kita pakai gedung free, gak bayar. Dan semua difasilitasi, bahkan license-nya disiapin, bahkan misionaris kita di cover sama mereka. Ketika kita mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh, dan kita kerjakan dengan segenap hati kita, dengan ketulusan, Tuhan akan berikan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Hari ini saya cuma mau bilang tentang kualitas Allah itu, mentality Allah itu harus dimiliki. Minggu lalu saudara, karena di bulan September rencananya kita mau opening di Taiwan saudara. Saya juga di Taiwan mulai dari satu orang, gak kenal siapa-siapa. Jumpa satu orang. Akhirnya saudara, saya bilang sama Yosua, saya ingat Yosua lagi. Saya bilang sama Yosua, cari tempat. Akhirnya Yosua bilang, oh ini om ada om 2 juta om. 4 juta om sekali pakai, 4 juta rupiah sekali pakai. Mahal sekali. Saya bilang sama Yosua, budget kita cuma 1 juta sampai 2 juta aja Yosua. Kamu cari, oke om. Tiba-tiba saudara, teman saya Tom Smith, ada KKR di Taiwan, di Church of God Taiwan. Taiwan itu kan besar, kayak Malaysia ada di Sarawak, ada di mana Sabah. Taiwan itu besar. Ternyata KKR-nya di Church of God di Taichung, percis di Taichung. Dan kita mau merintisnya di Taichung. Saudara masih ingat video saya di Taichung? Dan saya langsung telepon Ibu Poppy Smith istrinya. Ibu Poppy, saya lihat di Facebook ini. Ibu Poppy, bolehkah Ibu Poppy linkkan kami
dengan Church of God supaya gereja ini bisa dipakai. Tanggal 19 September saya ke sana. Akhirnya Ibu Popi bilang, mana tim kamu yang di Taiwan? Di Taiwan saya hubungkan dengan Ibu Popi kan. Akhirnya saudara, Ibu Popi bilang begini, nanti saya akan hubungkan. Dan kemarin informasinya Church of God bisa dipakai gedungnya saudara. Saya cuma mau saksikan ada talenta yang Tuhan telah beri dalam hidup saudara. Ada karunia yang Tuhan telah beri dalam hidup saudara. Dan saudara kerjakan itu dengan tulus, dengan segenap hati, dan dengan kualitas ilahi. Tuhan akan berkati itu saudara. Dan yang nampak itu adalah kemuliaan Allah, penyertaan Allah. Itulah berkat Allah yang sesungguhnya. Aku berdoa saudara sebagai seorang bisnismen yang Tuhan percayakan, kerjakan itu dengan tulus, dengan benar. Tuhan akan tambah, perjumpakan sana, perjumpakan sini, perjumpakan sana. Lakukan dengan tulus, karena itu panggilanmu. Itu yang Tuhan titip buat kamu. Kamu sebagai seorang lecturer, kamu sebagai seorang guru, lakukan dengan tulus, lakukan dengan benar, lakukan dengan segenap hati. Kamu sebagai seorang polis, lakukan dengan segenap hati. Kamu sebagai seorang lawyer, lakukan dengan segenap hati. Kamu sebagai seorang dokter, lakukan dengan segenap hati. Ada yang Tuhan titipkan buat kamu, dan itu yang akan berkembang. Itu yang Tuhan akan berkati. Jangan pernah berpikir nanti orang datang berkati aku, nanti orang datang. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi hidupmu akan diberkati dan untuk menjadi berkat. Itulah kualitas kerajaan Allah. Amin. Jadi saudara jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan ada di dalam hidupmu. Katakan Tuhan ada dalam hidupku. Katakan Tuhan ada dalam hidupku. Bahkan saudara menjadi seorang pendeta, lakukanlah dengan segenap hatimu. Saya tahu panggilan saya punya karunia rasmi saudara. Kemanapun saya pergi, kemanapun kaki saya menginjak, selalu ada gereja baru lahir, satu gereja lahir, satu gereja baru lahir, satu gereja. Itu panggilan saya. Saya mau kerjakan. Sampai saya bilang sama istri saya nanti mau mati sebagai seorang misionaris. Sampai saya bilang sama istri saya, satu kali, kalau kita nanti sudah free, anak-anak sudah menikah, anak-anak sudah bekerja semua, sudah, saya mau pergi sama istri ke satu kampung, ke satu negara yang belum ada kenal Yesus. Saya mau pergi sana, paling tidak 6 bulan tinggal di sana bersama dengan mereka. Paling tidak saya puas mati dalam panggilan saya. Saya mau finishing well. Saudara, visi gereja kita yaitu family dan generasi. Saya cuma mau sampaikan sama saudara singkat dulu. Ini saudara, kemarin ketika saya sampaikan hal ini tentang kualitas, Tuhan telah beri talenta, kan itu yang saya sampaikan. Tiba-tiba saudara, habis doa pagi, saya mau tidur, saya nggak bisa tidur, terganggu di dalam pikiran saya. Nah sekarang Daniel, kamu ngerti nggak? Mereka ngerti nggak itu semuanya? Iya belum, maaf. Tuhan bilang begini sama saya saudara. Ini 3 hari lalu ya? 3 hari lalu saudara, Tuhan bilang begini sama saya. Ini perhatikan saudara. Mereka itu tahu nggak sih anak-anak muda itu talenta mereka apa? Karunia mereka apa? Mereka nggak tahu. Akhirnya saudara, ke depan saudara kita akan buat seperti pelatihan, training untuk pengembangan kepribadian, pengembangan potensi anak-anak saudara, generasi kita ini. Jadi akan ada buat assessment sampai mereka ngerti talenta mereka apa, bakat mereka di mana. Kita akan buat pelatihan seperti itu. Tetapi tujuannya adalah supaya mereka mengerti ini yang Tuhan titipkan buat mereka, dan mereka akan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang unggul nanti saudara. Sehingga dari gereja ini lahirlah pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, cinta Tuhan, yang berkompeten saudara. Itu doa saya. Kita doakan saudara visi ini, kita kerjakan bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku. Katakan, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
atas sorga. Engkau anak Tuhan. Itu akan berdampak di tempat kerjamu. Ada kualitas standar Allah. Kehidupan melayani, mengasihimu. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu, aku berdoa itu berbuah dan berkembang. Tuhan berkati anak-anakmu. Mari angkat tangan saudara. Tuhan berkati anak-anak. Dalam nama Yesus, urapi Tuhan, urapi dalam nama Yesus. Kehidupan melayani dalam nama Yesus. Berbuah dalam nama Yesus, Anak-anak muda, kau menemukan talenta, karuniamu, engkau akan puas mengerjakannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari sembah Dia, saudara. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan, yang telah boleh menyampaikan pesan kepada kami. Biarlah apa yang ditaburnya Tuhan berbuah di tempat ini, dan Tuhan membalasnya berlimpah atas hidupnya. Dia terus sehat, dia terus kuat. Diberkati Tuhan pelayanannya, keluarganya, anak-anak semua. Diberkati bersama dengan istri, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang meneguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita diberkati, katakan amin. Amin. Tuhan berkati semua saudara. Kemanapun kaki dia melangkah di dalam pelayanannya Tuhan, api kemuliaan-Mu bersama dengan dia Tuhan. Kau merapi dia dengan hikmat marifat-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna bersama dengan dia dan seisi keluarganya Tuhan. Berikan yang telah diulurkan, biarlah persembahan ini digunakan, dikelolakan dengan baik untuk kemuliaan-Mu, pekerjaan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau pulang dan kami siap untuk menerima berkat. Sebelum kita doa berkat, saya boleh memanggil yang akan dibaptis hari ini, boleh maju ke depan. Anak-anak ini akan dibaptis, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan urapi dalam nama Yesus. Yesus telah memilih dan memanggil kalian, sebab kalian adalah anak-anaknya. Dari mana dan akhirnya terimalah anugerah itu dalam nama Yesus. Kalau hari ini engkau akan dibaptis dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, surga bersorak-sorai, surga bersukacita, dan hari ini keselamatan datang atas hidupmu. Dan aku berdoa mulai dari engkau sampai kepada keturunanmu nanti menjadi orang benar, menjadi orang yang cinta Tuhan, dan dikirakan proses baptisan air nanti. Biarlah engkau memberkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Baik anak-anak, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang berbaik. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan iman kita katakan amin.